历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qinyang menemukan bahwa penyebab terbakarnya asrama di area 36 adalah karena api bumi. Dan karena api bumi ingin cepat berevolusi, dia melakukan hal yang tabu, yaitu menelan banyak jiwa. Saat ini, ekspresi Qinyang menjadi serius, menatap ke depan. Jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan mati hari ini. Dengan lambaian tangannya, aura membunuh Qinyang langsung terpancar. Serangkaian segel spiritual muncul, menyebar di antara cahaya. Tirai air, dalam sekejap, terkondensasi menjadi naga air dari udara tipis, membuka mulut besarnya dan langsung menelan naga magma. Saat ini, naga magma itu benar-benar tercengang. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Seluruh tubuhnya bergetar seolah akan hancur kapan saja. Ini adalah formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Jiuyo di sini. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Naga magma itu terkejut. Ya, aku memang tahu. Qinyang berkata lagi, karena kamu tahu bahwa ini ditinggalkan oleh Kaisar Jiuyo, maka kamu juga harus tahu bahwa ia meninggalkan formasi ini karena melihat bahwa kamu memiliki peluang untuk hidup, berpikir bahwa kamu seharusnya menjadi roh yang lahir dari dunia ini, dan ingin membantumu. Namun, kamu malah menyia-nyiakan niat baiknya dan tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, kamu justru menelan jiwa untuk meningkatkan dirimu. Formasi ini dapat membantumu, tentu saja juga bisa menghancurkanmu. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mata Qinyang berkedip dengan niat membunuh, dengan cepat mengembun. Sebenarnya, dia telah menyiapkan formasi kecil pengunci roh di sini, untuk membantu roh api langit Jinyan Yuhuo bertransformasi dan mencapai sublimasi. Tetapi, di luar dugaan, setelah puluhan ribu tahun, roh ini benar-benar tumbuh menjadi roh api langit, namun membunuh orang demi meningkatkan dirinya sendiri. Dalam latihan, hal yang paling tabu adalah sikap terburu-buru seperti ini. Saat ia mendengar bahwa area 36 terbengkalai, ia merasa aneh. Mendengar bahwa ada kebakaran besar di area 36, ia sudah mengetahui di dalam hatinya. Seperti benih pohon yang ia tinggalkan telah tumbuh menjadi pohon, tetapi pohon ini, saat tumbuh, melupakan niat awalnya. Jadi, ia memilih untuk tinggal di area 36 dan datang ke sini hanya untuk menemukan benih Jinyan Yuhuo dan memberinya pelajaran. Tetapi pihak lain jelas tidak memiliki kesabaran seperti itu. Jika begitu, maka harus dimusnahkan. Maafkan aku, maafkan aku. Naga itu memohon, aku tidak berani lagi. Tapi kamu sudah melakukannya. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus menanggung akibatnya. Qinyang tidak berhenti. Gelombang air semakin tinggi, menghancurkan sosok naga itu. Ye Ziqing di samping hanya bisa tertegun. Tentang Qinyang, ia telah meyakinkan dirinya sendiri berkali-kali bahwa tidak peduli seberapa mengejutkan perbuatannya, ia seharusnya tidak terkejut. Namun sekarang, ia benar-benar tidak bisa menahan keterkejutannya. Setiap kali Qinyang bertindak, semua yang ia lakukan benar-benar membuat orang tidak bisa tenang. Waktu berlalu, sosok naga magma itu perlahan menghilang. Qinyang menghela napas, berkeringat deras. Namun, Ye Ziqing melihat bukan kelelahan Qinyang, tetapi ekspresi kehilangan. Seperti kehilangan seseorang yang berharap lebih dari generasi penerusnya. Kamu baik-baik saja? Ye Ziqing akhirnya bertanya. Aku baik-baik saja. Qinyang melambaikan tangannya, tempat ini sekarang benar-benar stabil. Saat ini, magma di kolam menghilang, dan mata air jernih muncul. Ye Ziqing hanya bisa menghela napas dalam hati. Itu adalah api bumi, sesuatu yang di Beiming Empire akan diperebutkan oleh para alkemis dan pembuat senjata roh. Tapi Qinyang hanya membuangnya begitu saja. Saat ini, siapapun akan merasa cemas. Qinyang menghela napas, melangkah perlahan, dan berjalan ke tepi kolam. Saat ini, Ye Ziqing mengikuti pandangan Qinyang ke dalam kolam dan tiba-tiba menemukan bahwa cahaya-cahaya terang mulai mengembun, bersinar dengan kilauan halus seperti batu giok. Ini apa? Saat itu juga, alis Ye Ziqing dipenuhi dengan keterkejutan. Jin Yan Yuzi. Pada saat itu, Qinyang masuk ke dalam kolam,
mengayunkan telapak tangannya dengan ringan, dan menggulung butiran-butiran batu giok bundar yang tampak seperti pil obat mujarab. Jin Yan Yuzi? Apa itu? Ini adalah pertama kalinya Ye Ziking mendengar nama benda semacam itu. Qin Yang kemudian memasukkan butiran-butiran Jin Yan Yuzi itu satu persatu ke dalam telapak tangannya. Bagus sekali. Qin Yang berkata dengan serius, jika seseorang biasa memakan Jin Yan Yuzi ini, dia bisa menjadi seorang pejuang dengan tubuh spiritual, dan kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat. Jika seorang kaisar memakannya, dia bisa menjadi seperti dewa dan berlatih dengan sangat cepat. Begitu kata-kata itu keluar, Ye Ziking tiba-tiba merasa ketakutan. Tubuh ilahi. Jika seseorang benar-benar memiliki tubuh unik seperti itu, bukankah itu berarti peningkatan kekuatannya bisa 3 kali lipat dalam sehari? Tentu saja, hanya untuk waktu yang singkat. Qin Yang tersenyum ringan saat itu. Seberapa singkat? 1 bulan. Qin Yang tersenyum, menyimpan Jin Yan Yuzi, dan berkata, benda ini adalah esensi dari api bumi. Api bumi adalah makhluk spiritual yang mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi, serta mengandung nafas paling murni dari alam semesta. Begitu kata-kata itu keluar, Ye Ziking mengangguk. Setelah menerima Jin Yan Yuzi satu persatu, Qin Yang berjalan ke arah Ye Ziking, dengan lembut menggenggam tangannya, dan menempatkan 1 butir Jin Yan Yuzi di telapak tangannya. Serap dengan baik. Dalam 1 bulan, aku tidak hanya akan membuatmu masuk ke ranah lingtai, tetapi dengan bantuan benih Jin Yan Yuzi ini dan efek benih teratai sebelumnya, dalam 1 bulan, berdasarkan kultivasimu sebagai pemilik tubuh kaisar, setidaknya kamu akan mencapai tingkat kelima ranah lingtai. Begitu kata-kata itu keluar, Ye Ziking mengangguk sedikit, tetapi wajahnya sedikit memerah. Tampaknya menjadi pelayan Qin Yang tidak seburuk yang ia kira. Setidaknya, hingga saat ini, harta karun yang mereka temukan di sisi Qin Yang semuanya adalah benda langka di dunia ini. Bahkan, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kecepatannya dalam meningkatkan kekuatan lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sekarang kamu merasa beruntung menjadi pelayanku? Qin Yang tersenyum dan berkata, apakah di hatimu ada keinginan untuk menghangatkan tempat tidurku? Begitu kata-kata itu keluar, wajah Ye Ziking semakin merah, membuatnya tampak seperti buah ceri yang menggoda, seolah-olah seseorang ingin menggigitnya sedikit. Perlahan-lahan, keduanya tetap diam di dalam gua dan tidak pergi. Ye Ziking bertanya dengan bingung, apa yang masih kita tunggu di sini? Menunggu sesuatu yang baik. Qin Yang tersenyum ringan. Dulu, Area 36 adalah asrama siswa terbaik di seluruh Akademi Dewa. Tahu kenapa? Karena tempat ini tampaknya memiliki aura langit dan bumi yang sangat kuat. Setelah mendengar kata-kata Ye Ziking, dia menatap Qin Yang dan tiba-tiba terdiam. Maksudmu, ini adalah kuncinya? Benar. Qin Yang mengangguk dan berkata, tempat ini adalah tempat yang paling penting. Setelah mengatakan itu, Qin Yang langsung duduk di tanah dan mulai berlatih. Di tingkat ke-9 ranah laut spiritual, terdapat 9 lautan spiritual besar di dalam tubuh, terkondensasi di posisi 9 gerbang, yang terus menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengasah tubuh. Qin Yang sekarang mulai bersiap untuk masuk ke ranah lingtai. Waktu berlalu perlahan, dan bulan malam bersinar di langit. Saat ini, di area 36, Qin Hai, Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, dan Sun Yu sedang duduk di halaman. Bulan bersinar terang di langit, dan keempatnya duduk menghadap satu sama lain. Zhang Xiaoshuai tidak bisa menahan diri untuk menghela napas, bunganya begitu indah, sayangnya kita berada di tempat yang suram ini. Apakah kalian menyadari sesuatu? Aku baru saja melihat-lihat, dan semua bunga, tanaman, dan pohon layu. Menurut kalian, mungkinkah ini ulah hantu? Jangan bicara omong kosong. Lu Xuan tertawa dan memarahinya. Kita ini praktisi seni bela diri, masa takut seperti ini? Aku takut. Zhang Xiaoshuai berkata dengan wajah cemberut, oh, aku tak menyangka bahwa bos kita yang terkenal seumur hidup ini ternyata suka bermain di tempat menyeramkan seperti ini. Begitu kata-kata itu keluar, Qin Hai, Lu Xuan, dan Sun Yu menunjukkan ekspresi aneh. Ngomong-ngomong, ini sudah tengah malam. Bahkan jika bos kita memiliki tubuh yang kuat dan penuh energi, bagaimana tubuh Ye Ziking bisa bertahan? Ketiganya menatap Zhang Xiaoshuai,
lalu menggelengkan kepala dengan ekspresi tak bisa berkata-kata sebelum akhirnya kembali ke kamar masing-masing. Hei, jangan pergi. Aku takut sendirian. Zhang Xiaoshuai melihat sekeliling, dan ketika dia memikirkan area 36 yang luas ini, di mana hanya beberapa dari mereka yang tinggal sekarang, dia langsung merinding. Pada saat yang sama, di dalam gua, Qinyang dan Ye Ziqing masih berlatih secara terpisah. Namun perlahan, Ye Ziqing merasakan bahwa aura langit dan bumi yang berputar dalam tubuhnya tiba-tiba meningkat lebih dari 2 kali lipat. Terkejut, Ye Ziqing membuka matanya dan melihat bahwa di dalam kolam, di atas air jernih, aura-aura itu tampak berbentuk cairan dan perlahan muncul. Ini Ling Mai. Qinyang berkata dengan tenang, di antara langit dan bumi, selalu ada tempat-tempat unik. Seperti tubuh manusia yang memiliki berbagai jenis fisik, tubuh spiritual, tubuh suci, tubuh raja, tubuh kaisar, hingga tubuh dewa, begitu pula bumi ini memiliki berbagai macam tempat energi. Tempat ini adalah urat spiritual bumi. Urat spiritual bumi. Mata Ye Ziqing yang biasanya jernih sekarang juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Urat spiritual bumi selalu mengandung energi spiritual langit dan bumi yang melimpah, dan efeknya bahkan beberapa kali lebih baik daripada formasi pengumpulan energi tingkat 4. Bahkan, dikatakan bahwa ada urat spiritual langit yang sangat kuat, dan jika seseorang berlatih di sekitarnya, peningkatan kekuatannya akan sangat cepat. Bagaimana kamu tahu ada urat spiritual bumi di sini? Ye Ziqing bertanya dengan heran. Sebelumnya Qinyang tidak langsung pergi meninggalkan tempat ini, jelas sekali dia sudah mengetahui rahasia di tempat ini. Aku? Qinyang berdiri, menepuk lengan bajunya, lalu tersenyum dan berkata, hanya menebak. Apa? Menebak? Omong kosong. Baiklah, ayo pergi. Qinyang melambaikan tangannya dan berkata, secara logis, urat spiritual bumi ini seharusnya sudah habis setelah puluhan ribu tahun. Namun, karena adanya api bumi, penyebaran energi spiritualnya tertahan. Sekarang, energi ini akan meledak keluar, dan ketika itu terjadi, seluruh area 36 akan menjadi tempat suci untuk kultivasi. Tidak ada tempat yang lebih baik bagi kita untuk berlatih di sini. Qinyang tetap berjalan di depan dengan tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan tenang seperti seorang ahli yang sudah mengetahui segalanya. Saat itu, Ye Ziqing akhirnya benar-benar memahami situasinya. Tidak heran, ketika Qinyang bertanya tentang area 36, dia langsung memilih tempat ini. Orang ini sudah mengetahuinya sejak awal. Namun, begitu tempat ini mengalami perubahan besar, seluruh akademi, termasuk para murid dalam, murid roh, hingga para anak roh, pasti tidak akan bisa menahan godaan untuk datang dan berlatih di sini. Saat itu, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan dan perebutan besar bukan? Memikirkan hal itu saja sudah membuat Ye Ziqing menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi Qinyang sepertinya sama sekali tidak peduli dengan itu. Lagi pula, dia bahkan tidak menghormati kepala Akademi Dewa. Kedua sosok itu pun meninggalkan gua secara bersama dan kembali ke area 36. Saat ini, di antara cahaya yang terang, hanya mereka berenam dan lelaki tua pincang yang ada di area 36. Jika dipikir-pikir, itu benar-benar konyol. Akademi Dewa sedang menjaga gunung emas, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jika urat spiritual bumi ditemukan lebih awal, mungkin sudah ada banyak murid tingkat Linglun di Akademi Dewa. Qinyang berjalan keluar kamar dan melihat ke arah asrama di seberangnya. Lampunya masih menyala, tetapi dia tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia langsung menuju ke kamar lelaki tua pincang itu. Saat ini, Ye Ziqing mengikutinya. Tok. Ketukan ringan di pintu terdengar. Setelah beberapa saat, pintu berderit terbuka. Pagi, senior. Qinyang tersenyum ringan. Pagi apanya? Aku belum tidur, kenapa kamu menyebut ini pagi saat masih tengah malam? Waktu sudah lewat tengah malam, jadi sekarang ini sudah pagi secara teknis. Qinyang tersenyum dan berkata, senior, kami adalah murid baru di sini dan pasti akan merepotkan Anda. Jinyan Jade ini sebagai permintaan maaf awal untuk Anda. Sambil berbicara, Qinyang mengeluarkan sebuah Jinyan Jade. Mata lelaki tua itu awalnya terlihat keruh, tetapi saat melihat Jinyan Jade, seberkas cahaya tajam melintas sekilas di matanya. Masuk dan duduklah. Tidak perlu.
Qin Yang tersenyum dan berkata, sudah larut malam, saatnya untuk istirahat. Kami tidak akan mengganggu lebih lama. Qin Yang memberi salam hormat, berbalik, dan hendak pergi. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dia kembali tersenyum dan berkata, Senior, seiring bertambahnya usia, sulit untuk tidur nyenyak di malam hari. Jika Anda mengambil Jinyan Jade ini, saya jamin Anda bisa tidur nyenyak. Setelah mengucapkan itu, Qin Yang benar-benar pergi kali ini. Ye Ziqing mengikutinya dari belakang, tetapi matanya dipenuhi kebingungan. Jinyan Jade begitu berharga, tidak kalah dengan pil tingkat 4. Tapi Qin Yang malah memberikannya begitu saja kepada laki tua pincang itu. Terlalu asal-asalan bukan? Namun, pada saat itu, lelaki tua pincang itu bersandar pada tongkatnya, memegang Jinyan Jade di tangannya, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Anak kecil ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, perasaannya campur aduk. Karena masalah dalam kultivasinya, tubuhnya memang mengalami kesulitan, membuatnya sulit tidur di malam hari. Tapi hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin Qin Yang bisa mengetahuinya? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, rasanya tidak masuk akal juga. Sepertinya mulai sekarang, hidupku akan lebih ramai. Lelaki tua pincang itu berbicara sendiri, lalu menutup pintu dan kembali ke dalam rumah. Berbeda dengan Qin Yang dan yang lainnya yang tidur nyenyak saat ini, suasana di Akademi Dewa terasa lebih menekan. Kamu bilang, Qin Yang memilih barang-barang ini? Benar. Su Tongtian tampak serius. Dia menatap Din Tian-an di depannya dan berkata dengan hormat, ini masalah besar. Meskipun Akademi memperbolehkan murid memilih hadiah sesuka mereka, saya tidak menyangka bahwa Qin Yang benar-benar memilih Panlong Sword Jue, pedang naga berjongkok, dan pil Guanhai. Anak nakal ini. Ekspresi Din Tian-an berubah-ubah. Namun, mengingat perintah dari Kaisar Mingyong, Tian-an melambaikan tangannya dan berkata, berikan semuanya padanya. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.